Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika habibina syafi'ina qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan, silakan maju ke tengah lagi. Ini terakhir kan? Ini kajian terakhir, terus 2 bulan kita akan berpisah selama 2 bulan. Liburnya 2 bulan kan? Ayolah ya. Kapan pulangnya? 10 itu hari apa? Sabtu sampai Senin kepulangan. Insyaallah. Seneng gak itu? Di rumah berapa bulan? Syahraini mutatabi'aini. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskin. Syahraini mutatabi'aini. Insyaallah, masyaallah, masyaallah. Kita lanjut lagi adik-adikku. Kita sampai pada hadis tentang puasa sunnah. Puasa-puasa yang disunnahkan, puasa-puasa yang dianjurkan. Karena puasa itu ibadah yang tidak ada duanya. Pernah Mas, sahabat namanya Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah itu datang kepada Nabi. Nabi, saya ikut pasukan yang Nabi bentuk. Izin saya mau ikut pasukan yang Nabi buat. Tapi ud'ullaha li bisyahadah. Doakan saya mati syahid. Terus Rasulullah mendoakan enggak mati syahid. Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka, menangkan mereka, pulang dalam keadaan selamat, bawa harta rampasan yang banyak. Terus berangkat. Pasukannya berangkat. Menang, pulang bawa harta rampasan. Terus suatu hari Rasul buat pasukan lagi. Abu Umamah datang lagi. Rasul, saya ikut. Silakan. Ud'ullaha li bisyahadah. Rasul, tapi doakan saya biar saya mati syahid. Rasul doa, Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum. Ya Allah, selamatkan pasukanku ini, pulang bawa harta rampasan. Bener, berangkat pasukannya, menang, pulang bawa harta rampasan. Sampai 3 kali. Enggak mati-mati. Akhirnya dia bilang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bener kan saya enggak mati-mati? Karena Rasul doakan semoga saya selamat. Pasukannya selamat, pulang bawa harta rampasan, ya sudah, saya enggak bisa mati syahid. Wong doakan, Rasul doakan saya selamat, ya pasti selamat lah. Sudah Rasul, kalau saya ini selamat terus, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku amalan yang akan saya amalkan terus selama hidup saya. Kayaknya saya kalau ikut perang nggak mati-mati ya kan, karena Rasul doakan saya selamat mulu. Kalau Rasul doakan saya selamat, wah susah matinya, karena pasti doa Rasul diijabah. Kalau gitu kasih tahu saya amalan, akan saya amalkan terus Rasul. Rasul bersabda, alaika bis-shaumi fa innahu la mislalahu. Alaika bis-shaumi fa innahu la mislalahu.
Nah, ini luar biasa ini puasa ini. Tapi jarang yang mampu. Ya. Karena kebanyakan kita itu tidak tahan lapar. Alaika bisaum. Ya, lakukan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu ibadah yang la misla lahu, yang tidak ada duanya. Ibadah-ibadah lain tidak ada yang menyamai puasa. Ibadah puasa itu ibadah yang lain daripada yang lain. Dalam masalah apa lain daripada yang lain? Dalam masalah lapar, ya ibadah yang lain nggak selapar puasa, Mas. Sholat, ya kan, sholat taraweh 1,5 jam, gitu, 2 rakaat salam, lapar, bisa minum, ya toh, habis salam minum, kan minum wudunya tidak batal, oh, jadi nggak lapar, apa? Tapi kalau ibadah puasa itu lapar, Mas. Lapar. Sholat, ya kan? Sholat kan nggak boleh makan. Kalau makan batal. Tapi kan, lapar. Lapar. Makanya ketika mau sholat, lapar banget. Makan dulu, sholatnya nanti. Ah, gitu kan? Jangan sampai kamu sholat terus mikir perut kosong. Nah, sholat perutnya kosong, keroncongan, malah makruh sholatnya. Suruh makan dulu. Tapi kalau puasa perutmu lapar, apa boleh makan? Ya, makan dikit boleh, nggak boleh. Ya, nggak ada puasa duhur, nggak ada puasa duhur. Itu untuk latihan anak-anak ya. Puasa asar, nggak ada puasa asar. Lapar, ya kan? Kita sih cuma 13 jam. Kalau orang Timur Tengah 15 jam. Kalau orang Eropa, Mas, ada yang 19 jam. Tuh. Lain daripada yang lain. Kemudian yang kedua, ya, lain daripada yang lain, karena ibadah yang lain itu kelihatan, Mas. Kalau ibadah puasa nggak kelihatan, ya enggak? Siapa yang tahu? Hanya kamu sama Allah. Bapakmu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu, bahkan suami istrinya kadang-kadang nggak tahu, istrinya suaminya kadang-kadang nggak tahu. Karena yang tahu dia sama Allah Subhanahu, itulah hebatnya ibadah puasa. Oh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi wasiat kepada, ini sudah saya sampaikan, sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, makanya, Mas, kelanjutan dari Abu Umamah ini, akhirnya beliau itu puasa, pokoknya terus puasa. Kalau dapurnya siang-siang itu ada asapnya, kalau siang-siang kok dia masak, berarti ada tamu. Itu Abu Umamah. Masya Allah, orangnya senang puasa. Apalagi besok sebentar lagi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu nikmat banget. Lapar tapi nikmat karena banyak temannya. Nah, nanti ketika berbuka, wah, enak banget, luar biasa. Nah, Rasul memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ala adulluka ala abwabil khair. Mau tidak kamu saya tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. Rasul tidak mengatakan, mau tidak kamu saya kasih tahu mau tidak kamu saya beritahu kebaikan, enggak. Tapi pintu-pintu kebaikan. Kalau ini dilakukan nanti akan membawa kebaikan-kebaikan. Karena ini pintu. Apa itu? As-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Perisai yang membentengi kita dari api neraka. Itu di akhirat. Kalau di dunia, perisai yang membentengi kita dari berbuat ya.
Ketika puasa itu ada akhwat lewat cantik banget itu, astagfirullahaladzim, puasa. Ya kan? Cuma sayang, ketika nggak puasa melotot. Nah, itu sayang sekali. Tapi kalau puasa, masya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi ya habis astagfirullahaladzim, lihat lagi, itu tidak boleh. Nomor 2, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, dosa, seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api. Perbanyak puasa, perbanyak sedekah. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Dan sholat malam. Sholat malam. Hadis kita ini hadis yang ke 1, 2, 3. Hadis ketiga dari bab puasa yang disunnahkan dan puasa yang dilarang. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adahu Allahu bidzalikal yaumi an wajhihin naro sab'ina kharifan, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, lafalnya lafal Imam Muslim. Mamin abdin, tidaklah seorang hamba Allah, yasumu puasa yauman sehari, fi sabilillah di jalan Allah, illa kecuali tidaklah seorang hamba Allah berpuasa 1 hari fisabilillah kecuali ba'adahu, dia dijauhkan Allahu oleh Allah bidzalikal yaum, dengan puasa 1 hari tok itu dijauhkan an wajhihi, mukanya dijauhkan. Kalau mukanya dijauhkan berarti badannya juga dijauhkan. An-naro, dari neraka, sab'ina kharifan, jarak perjalanan 70 tahun. Jarak perjalanan 70 tahun. 70 tahun itu sampai mana Mas kalau jalan? Entah sampai mana ya. Keliling bumi berapa kali tuh? 70 tahun. Dari kecil jalan sampai mati. Nah, berarti kan memang jauh banget. Maksudnya apa? Dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Lah sekarang puasa sehari di jalan Allah fisabilillah itu maksudnya apa? Yang dimaksudkan dengan fisabilillah itu menurut Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, fisabilillah itu maksudnya lillahi liwajhihi au fil ghazwi au fil haji. Maksudnya fisabilillah itu adalah ketika dia dalam kondisi memerangi orang kafir. Ketika dalam kondisi dia memerangi orang kafir, dia sempat puasa. Bisa saja Mas, ketika berangkat menuju memerangi orang kafir dia puasa. Ketika terus dia pulang dari memerangi orang kafir di perjalanan dia puasa, termasuk. Atau ketika sudah sampai ke tempat pertempuran, belum mulai pertempuran dia puasa, bisa. Atau sambil bertempur tapi dia puasa, bisa. Asal tidak melemahkan badannya. Asal tidak kalau ketika dia bertempur melawan orang kafir kemudian dia puasa terus sampai dia capek, dia lemes, tidak boleh puasa. Ketika dia bertempur melawan orang kafir sambil puasa sunnah boleh, asal tidak membuat badannya lemah. Boleh.
Kalau dia lakukan itu, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Atau ketika dia pergi haji, ya, di Mekah dia puasa. Tapi yang nggak boleh puasa apa Mas? Idul Adha nggak boleh puasa, kemudian hari tasyrik nggak puasa. Selain itu dia puasa. Nah, ketika haji, termasuk ketika dalam keadaan tolabul ilmi. Seperti kalian ini, namanya kalian sedang tolabul ilmi. Kalau puasa sunnah 1 hari, Allah jauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Atau kemungkinan fisabilillah di jalan Allah itu, ya, kondisimu bagaimanapun, tidak dalam keadaan perang melawan orang kafir, tidak dalam keadaan haji, tidak dalam keadaan thalabul ilmi, dia di rumah liburan, tapi dia niatnya ikhlas karena Allah, itu termasuk fisabilillah. Ya. Libur, kemudian dia puasa, entah puasa Syawal, puasa 6 hari Syawal, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari tiap bulan, puasa Daud. Yang penting dia ikhlas lillahi ta'ala, tidak riya, itulah fisabilillah. Jadi fisabilillah ini bisa diartikan ketika saat memerangi orang kafir, ketika saat haji, ketika saat thalabul ilmi, dan ketika kondisi apapun, yang penting lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih pahalanya lebih hebat lagi ketika dalam kondisi memerangi orang kafir, badannya kuat sambil puasa. Ya, itu luar biasa. Kalau bisa, itu luar biasa. Karena jihad fisabilillah amalan yang puncak tertinggi, kemudian dia dalam keadaan dia melakukan amalan puncak tertinggi dalam Islam, tambah itu dibarengi dengan puasa. Oh, itu luar biasa kalau bisa. Kemudian hadis selanjutnya, Mas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi lafalnya pakai lafal Imam Muslim. Dari Ibunda Aisyah. Dia berkata, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yasumu puasa, sering puasa sunnah, hatta nakula, sampai kita mengatakan la yuftir, sampai kita mengatakan Rasul tidak pernah berbuka, saking banyaknya puasa sunnah. Rasul banyak puasa sunnah sampai kita mengiranya, kita kira itu Rasul nggak pernah berbuka, puasa terus. Wa yuftir, tapi Rasul juga berbuka juga, nggak puasa juga. Puasa tidak puasa sunnah juga. Hatta nakula, sehingga kita kira, kita mengira la yasum, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sunnah. Jadi Rasul itu puasa sunnah, sampai kita mengiranya itu Rasul nggak pernah berbuka. Rasul juga sering berbuka, tidak puasa sunnah, sering berbuka, tidak puasa sunnah. Sampai kita kira itu Rasul nggak pernah puasa sunnah. Maksudnya apa, Mas?
Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan puasa sunnah terus, puasalah, makanlah, gitu kan? Kan suatu hari ada itu 3 orang datang kepada Rasul, nggak ada Rasul, ketemu sama ibu kita Aisyah. Terus 3 orang itu tanya ibadahnya Rasul. Ibu kita Aisyah bilang Rasul itu ya kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang tidak. Ya kalau malam ya sholat, ya tidur, dan tidur bareng istrinya, kadang-kadang sholat. Terus 3 orang itu bilang, lah wajar kalau Rasul kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat malam. Kalau malam itu ya sholat, ya tidur, ya sama istrinya tidur bareng. Ya wajar. Rasul kan telah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Lah kita ini kan nggak ada jaminan. Yang pertama, saya akan puasa terus. Selama masih ada siang hari, saya akan puasa. Sampai aku mati. Saya terus puasa. Terus yang satu lagi, yang orang kedua, kalau malam saya tidak akan tidur. Saya akan sholat terus panjang malam. Yang nomor 3 ini ekstrim lagi. Saya akan menjadi bujangan selama hidup. Saya tidak akan menikah dengan siapa? Wanita. Berarti dia mau nikah dengan laki-laki, Ustaz? Bukan gitu. Saya tidak akan menikahi wanita. Saya akan membujang. Saya akan menjadi bujangan. Rasul baru ketiganya itu baru selesai ngomong, Rasul datang. Apa yang kamu ada apa? Ibu kita Aisyah cerita. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ini orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi ajaranku, sunnahku ini ya puasa sunnah, ya tidak, ya kan? Ya tidur di malam hari, ya sholat. Dan aku menikahi wanita. Jadi laki-laki normal itu menikah, jadi bapak, terus punya anak, terus punya cucu, terus tua, terus mati. Nah, itu normal. Kalau nggak menikah, nggak punya anak, nggak punya cucu, gimana itu? Ntar kalau sakit siapa yang nungguin? Ntar kalau mati siapa yang mandiin? Memang mau mandi sendiri? Kan nggak mungkin. Mandi sendiri, ngafani sendiri, pergi ke kuburan sendiri, gali sendiri. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi Rasul itu ya puasa sunnah, ya tidak puasa sunnah. Makanya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu, Masya Allah Mas, puasa terus. Rasul sabda, Rasul menasihati dia, puasalah sebulan 3 kali. Aku kuat Rasul, aku kuat. Lebih kuat lagi, saya masih kuat. Tambah Rasul, ya sudah, Senin Kemis masih kuat Rasul. Ya sudah, puasa Daud, aku masih kuat Rasul. Akhirnya dia puasa terus, Mas, puasa terus. Tidak puasa hanya ketika Idul Adha, Idul Fitri dan hari Tasyrik. Selebihnya puasa terus. Ternyata ketika tua, badannya kepayahan, badannya sakit-sakitan. Terus sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, nyesal dia, aduh dulu seandainya aku mengikuti saran dan arahannya Rasulullah. Apa itu? Rasul itu ya makan, ya puasa sunnah. Makanya puasa sunnah yang paling tertinggi itu adalah puasa Daud. Sekarang hari ini puasa, besok makan. Hari ini puasa, besok makan, tuh luar biasa. Itulah Rasul, Mas. Itulah Rasul.
Jadi kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang tidak puasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah, Ibunda Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istakmala, sempurna, siyama syahrin, puasa 1 bulan penuh, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad puasa full kecuali Ramadan. Ini sepengetahuannya ibu kita Aisyah. Jadi sepanjang tahun full puasa 1 bulan Ramadan. Tapi hadis lain Ibunda Aisyah mengatakan, Rasul juga sering puasa full, puasa sunnah sebulan full, apa? Muharram. Jadi kalau Rasul puasa sebulan full, tidak pernah full, pokoknya terus, nah itu Ramadan. Kecuali kalau safar, kalau sakit dikontrol. Dan Rasul puasa sunnah yang sering dilakukan sebulan full adalah puasa Muharram. Wa ma ra'aituhu fi syahrin, dan aku tidak melihat Rasul puasa full sebulan penuh, aksara minhu. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak melihat Nabi fi syahrin dalam 1 bulan, aksara minhu siyaman, 1 bulan yang hari-harinya lebih banyak Rasul puasa, fi Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban. Nah, berarti puasa yang terus dilakukan Rasul sebulan full adalah Ramadan. Ini wajib. Puasa sunnah yang sering Rasul lakukan full 1 bulan, yaitu bulan Muharram. Yang ketiga, ada 1 bulan hari-harinya itu paling banyak Rasul puasa di situ, yaitu bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau puasa di hari paling banyak, hari-harinya bulan Sya'ban Rasul puasa. Mungkin 25 hari, mungkin 20 hari, mungkin 17 hari, pokoknya paling banyak Rasul puasa hari-hari. Bulan yang hari-hari paling banyak Rasul puasa itu adalah Sya'ban. Kemudian ada sebuah hadis, Mas, diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Rasul, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak hari-hari di suatu bulan Rasul puasa di dalamnya itu adalah puasa Sya'ban? Kenapa Rasul hari-hari bulan Sya'ban mayoritasnya kok Rasul puasa di situ, kenapa? Kemudian Rasul bersabda, dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Bulan ini kebanyakan orang melalaikannya, banyak yang tidak puasa karena bulan Sya'ban itu terjepit, kehimpit antara Rajab sama Sya'ban. Ini berarti Rajab itu para sahabat juga sering puasa Rajab. Puasa Rajab itu adalah karena Rajab salah satu dari Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu Rajab, Syawal, Ashhurul Hurum 4, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 sendirian, 3 berturut-turut. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Syawal, Dzulqa'dah, maaf Mas, salah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, maaf. Ya. Jadi
Rajab sendirian, yang 3 berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tadi lupa tadi, salah. Kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu namanya Ashhurul Hajj. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Kalau bulan haji 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 3. Kalau Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan 4. 1 sendirian Rajab, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Makanya Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan orang itu lalai, karena sudah puasa bulan Rajab dan akan puasa bulan Ramadan, sehingga Sya'ban itu banyak yang melalaikan. Itu jawabannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu amalan hamba-hamba Allah akan diangkat untuk dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yurfa'a fihi amali wa ana shaim. Dan ketika amalanku diangkat oleh malaikat, dihaturkan kepada Allah, kondisinya aku senang saat itu, kondisi saya sedang puasa. Nah, ini hikmah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban itu disunnahkan untuk puasa sunnah. Cuma harus ingat, kalau Sya'bannya sudah setengah, sudah lebih dari setengah, sudah 16 tanggal 16 lebih setengah, maka tidak boleh puasa sunnah lagi. Maka tidak boleh mulai puasa sunnah. Karena Rasul bersabda, idzan tasofa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah di tengah, jangan mulai puasa. Kecuali kalau kamu puasa dari awal, sudah tengah, mau lanjut silahkan. Ya, tapi kalau dari awal nggak puasa, tiba-tiba di tengah puasa Sya'ban, di tengah bulan Sya'ban, kamu baru mulai puasa, jangan. Ya, jangan. Kenapa? Karena Rasul SAW bersabda, idzan tashafa Sya'ban fala tasum. Kalau Sya'ban sudah berada di tengah, maka jangan mulai puasa. Tapi kalau saya dari awal sudah puasa, Ustaz, lanjut. Nah, itu. Kemudian yang kedua juga, ya, jangan kamu, ya toh, Sya'ban dari awal, tengah tidak puasa. 2 hari atau sehari sebelum Ramadan baru puasa. Dalam rangka untuk menyambut Ramadan, tidak boleh. Tanggal 29 Sya'ban saya mau puasa. Untuk apa? Untuk menyambut Ramadan, tidak boleh. Saya tanggal 30 Sya'ban mau puasa. Untuk apa? Lah, jangan-jangan 30 Sya'ban itu kan kita beda. Timur Tengah beda dengan tanggalnya, beda sama Indonesia. Terus ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Bingung saya. Sudahlah, 30 Sya'ban saya puasa. Siapa tahu itu Ramadan. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Jadi puasa sebelum Ramadan tujuannya karena ragu-ragu. Ya kalau itu masih Sya'ban, kalau sudah Ramadan kan mendingan saya puasa. Tidak boleh kayak gitu. Puasa itu tidak boleh didasari ragu. Puasa itu harus dasarnya pasti. Itu juga tidak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa Sya'ban itu disunnahkan dalam ajaran agama Islam. 472. Sedikit lagi. Ini berkaitan dengan puasa Sya'ban. Ini berkaitan dengan puasa. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah, Rasul mengatakan, Ibunda Aisyah berkata, lam yakunin nabiyyu yasumu syahran aktsar min Sya'ban.
wa kana yasumu Sya'ban kullahu wa zada Muslim wa kana yasumu Sya'ban illa qalila. Jadi Rasul puasa Sya'ban itu kebanyakan hari bulan Sya'ban Rasul puasa. Kemudian satu hadis akan saya sedikit tambahkan sedikit saja, butuh 5 menit lagi. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri salasata ayyamin. Abu Dzar mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasul untuk puasa tiap bulan salasata ayyamin 3 hari. Salasa asyarata tanggal 13, wa arba'a asyarata tanggal 14, wa khamsa asyarata dan tanggal 15. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Nah, kemudian hadis yang lain dari Imam Nasai, Tirmidzi juga dari sahabat Abu Hurairah, ya. Rasul memberi wasiat kepada Abu Hurairah, fa in kunta shaiman fasumil gur. Kalau kamu mau puasa bulanan, fasumil gurro, fasum al gurro, maka puasalah gurro. Apa itu gurro? Putih, ya. Maksudnya putih apa? Malamnya putih. Puasalah hari-hari yang malamnya putih. Malamnya putih apa? Karena padang bulan 13, 14, 15. Dan juga dalam riwayat Imam Nasai sama anjuran Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari sahabat Qatadah. Dari sahabat Qatadah dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasuma al-bidho salasa asyarata wa arba asyarata wa khamsa asyarata wa qala hiya kahayatid dahr. Dalam riwayat lain kasyamid dahri salasata ayyamil bid. Jadi puasalah 13, 14, 15 karena pahalanya itu seperti puasa setahun. Ya enggak, Mas? Kan gini, satu kebaikan dikalikan 10 toh, pahalanya 10. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, 3 kali 10, 30. Berarti seakan-akan kalau kita puasa 3 hari, berarti pahalanya seperti orang puasa 30 hari. Itu kalau terus, berarti setahun seperti orang puasa setahun. Paham ya? Nah, gitu. Sekarang boleh tidak Ustadz? Saya puasa 3 hari setiap bulan itu kadang-kadang pas tanggal 14 itu Ustadz. Ketika tanggal 14 itu saya malah nggak bisa puasa Ustadz. Makanan di pondok saat itu enak-enak Ustadz. Makanya saya nggak puasa tanggal 14. Nah, apakah harus 13, 14, 15 ataukah boleh dilakukan selain tanggal 14, 15 dan 16. Nah, ini harus dijelaskan. Ya kan? Ini harus dijelaskan. Banyak hadis ya, yang menjelaskan Rasul menganjurkan untuk puasa 1 bulan tapi tidak dijelaskan tanggalnya. Seperti hadis yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar dan kepada Abu Hurairah. Apa itu? Rasul memberi wasiat kepada Abu Dzar. 1. Salat duha, witir sebelum salat dan puasa 3 hari tiap bulan. Rasul tidak mengatakan 13, 14, 15. Kemudian Rasul wasiat kepada Abu Hurairah. Wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah, sholat duha, lakukan sholat duha, sama. Lakukan sholat duha, witir sebelum sholat, dan puasa 3 hari tiap bulan. Rasul tidak mengatakan 13, 14, 15.
Ini berarti puasa 3 hari setiap bulan itu bebas. Mau dilakukan kapan saja bebas. Tapi yang paling baik adalah 13, 14, dan 15. Contoh, kalian 14, 15, 13, 14, 15 tasmik, lapar, harus makan banyak, sehingga tidak bisa puasa 13, 14, 15. Silakan cari hari lain, tanggal lain, selain itu boleh. Nah, jadi hadis ini digabungkan, berarti boleh puasa 3 bulan kapan saja. Tapi sebaiknya 13, 14, dan 15. Ini berkaitan dengan puasa 3 hari tiap bulan. Nah, gitu saja. Kita lanjutkan insyaallah 2 bulan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.